Perkenalkan, namaku Aisyah Larasati. Biasanya orang terdekatku memanggilku dengan sebutan Laras atau Yayas. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2008, tepatnya pada hari Minggu. Kini usiaku 17 tahun dan aku duduk di bangku kelas 10 SMK, tepatnya di SMK 50 Jakarta, jurusan akuntansi yang terletak di Jalan Cipinang Muara 1. Pertama kali bersekolah, aku belajar di PAUD Kasih Ibu selama 1 tahun. Pada saat itu, usiaku masih 6 tahun. Setelah PAUD, aku melanjutkan pendidikanku dengan mengikuti les bimbel. Karena pada saat itu, usiaku belum cukup untuk mendaftar di sekolah dasar. Setelah usiaku 7 tahun, orang tuaku mendaftarkanku untuk bersekolah di SDN Pulau Gebang 08 pagi selama 6 tahun. Lalu, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang selanjutnya di SMPN 138 Jakarta selama 3 tahun. Aku terlahir di dalam keluargaku sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki abang yang bernama Hadi Susanto yang jarak usianya 7 tahun lebih tua dariku. Aku memiliki hobi menulis dan menonton. Tidak hanya itu, aku juga suka akan traveling. Aku ialah seseorang yang ekstrovert dan ceria. Aku memiliki banyak sekali teman. Aku tipe orang yang suka sekali membuat orang-orang di sekitarku bahagia dengan segala cerita-cerita lucu yang aku alami. Banyak orang bilang, aku tipe orang yang friendly dengan semua orang. Aku juga memiliki mata pelajaran favorit di sekolah, yaitu matematika. Oleh sebab itu, setelah lulus dari SMP, aku melanjutkan pendidikanku di SMK dengan masuk jurusan akuntansi. Awalnya, setelah lulus SMP, aku ingin melanjutkan pendidikanku di SMA. Tapi, karena nilaiku yang tidak terlalu tinggi, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku di SMKN 50 Jakarta. Aku memiliki keluarga yang harmonis dan penuh dengan canda dan tawa. Keluargaku tergolong keluarga yang sederhana. Ayahku bekerja sebagai ojol dan ibuku hanya berdagang di rumah. Dengan pekerjaan ayah dan ibuku yang sederhana, tapi aku bangga karena mereka dapat menyekolahkan aku dan abangku. Kejadian penting dalam hidupku yang tidak pernah akan kulupakan yaitu terjadi pada tahun 2024 lalu. Tahun 2024 lalu ialah tahun yang penuh dengan suka dan duka bagiku. Tahun yang penuh dengan keistimewaan. Dan tahun yang penuh dengan banyak cerita dan momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Di tahun 2024 lalu, aku banyak sekali mengalami kekecewaan pada hidupku. Banyak masalah yang datang di hidupku di tahun itu. Tapi tahun itu juga banyak memberikan pelajaran bagi diriku ke depannya. Pada bulan Mei tahun 2024, aku masih bersekolah di SMP. Saat itu, ialah masa-masa terakhirku sebagai siswa SMP di sekolahku. Selama kurang lebih 1 mingguan, aku menghadapi ujian sekolah. Akhirnya, ujian sekolah pun berakhir, dan mungkin sebagian teman-temanku mulai sibuk untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah pilihan mereka. Namun, berbeda denganku. Setelah selesai ujian, aku justru harus dirawat di rumah sakit. Itu ialah kali pertama dalam hidupku aku dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu, akhirnya aku pun kembali melakukan aktivitasku seperti biasa. Waktu demi waktu pun berjalan. Hingga tibalah bulan Juni. Sama seperti bulan Mei, bulan Juni juga bulan yang penuh dengan kekecewaan bagiku. Iya, di bulan itu, bulan dimana
PPDB dimulai. Masih teringat di benakku saat pagi itu, aku mendaftarkan diriku di SMA impianku. Tapi, takdir berkata lain. Aku yang dari kecil pengen sekali masuk SMA impian itu, sekarang hanya bayangan. Untuk yang kedua kalinya, aku harus merelakan sekolah impianku. Sekolah yang selalu aku harapkan. Sekolah yang selalu ada di pikiranku. Tapi harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Karena nilaiku yang tergolong rendah dan aku yang tidak aktif dalam organisasi saat SMP, akhirnya gagal untuk masuk ke SMA itu. Saat itu, aku hanya berpikir bagaimana caranya aku mendapatkan sekolah di negeri. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mendaftarkan diriku di SMK karena nilaiku masuk untuk mendaftar di SMK negeri. Tapi di samping rasa kekecewaanku karena tidak dapat bersekolah di SMA impianku, ada rasa banggaku terhadap diriku sendiri. Iya, aku bangga karena pada saat perpisahan SMP, namaku tercantum di 10 besar. Ya, walaupun sederhana, tapi menurutku itu istimewa. Karena aku dapat membawa namaku dan dapat membanggakan kedua orang tuaku di momen terakhir di masa SMP-ku. Dan pembelajaran yang aku dapat dari hidupku bahwa kegagalan bukan akhir, tapi justru kegagalan membuka pintu ke arah yang baru. Dengan kekecewaanku pada hidupku di masa lalu, aku jadi belajar menerima bahwa hidup gak selalu sesuai rencana. Di saat aku terjatuh, aku jadi tahu siapa diriku, seberapa kuat aku, dan bagaimana aku bisa bangkit dari situ.